Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna syawab wa jannibna jalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tuhassinna bihalan al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan kembali untuk pagi hari di hari Minggu. Insyaallah kita mengaji kitab Al-Azkar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kita sampai masih di bab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Faslun istihbab du'a'i aqibal khatam, yaitu bab kesunahan berdoa setelah khatam Al-Quran. Nah, seperti yang disebutkan kemarin bahwasanya ketika khataman Quran itu rahmat Allah turun, ketika khataman Al-Quran itu doa dikabulkan, gitu. Nah, sekarang doanya itu yang bagaimana? Wa tahabbud du'a wa aqibal khatmi istihbaban muta'akkidan ta'kidan syadidan lima qaddamna. Dan disunahkan berdoa mengiringi khataman Al-Quran dengan kesunahan yang sangat-sangat dianjurkan, kesunahan yang sangat disunahkan. Dalilnya mana? Warwaina fi Mustadid Darimi an Humaydin al-A'raj rahimahullah qala man qara al-Qur'ana thumma da'a amana ala du'aihi 4,000 malakin. Nawawi meriwayatkan di Sunan Musnad Ad-Darimi dari Humayd al-A'raj bahwasanya rahimahullah beliau berkata, man barang siapa qara'a yang membaca Al-Quran thumma da'a lalu ia berdoa amana ala du'ain, maka akan membaca amin atau hanya orang yang membaca Al-Quran tadi itu 4.000 malaikat ikut mengaminkan doa-doa yang dibaca ketika khataman Al-Quran atau ketika seorang baca Al-Quran kemudian berdoa. Wa yanbaghi an yuliha fid du'a wa an yad'uwa bil umuril muhimmati wal kalimatil jami'ah wa an yakuna mu'dhamu dzalika aw kulluhu fi umuril akhirah wa umuril muslimin wa salahi sultanihim wa sa'iri wulati umurihim wa fi tawfiqihim li ta'at wa ismatihim fi min al mukhalafat wa ta'awunihim 'ala al birri wat taqwa wa qiyamihim bil haqqi wa ijtima'ihim 'alayhi wa dhuhurihim 'ala a'da'id din wa sa'iri mukhalifin wa qad ashartu ila ahrufin min dzalika fi kitab adabil qurra wa dzakartu fihi da'awatin wajizatan man aradaha naqalaha minha. Nah, itu doa setelah membaca Al-Quran, khataman Al-Quran itu secara umum memang sangat dianjurkan dan diamini oleh para malaikat. Nah, adabnya kita itu kalau pas doa setelah membaca Al-Quran, setelah khatam Al-Quran itu mestinya seseorang itu benar-benar serius dalam berdoa. Gitu. Dan doanya itu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang penting. Dan doanya itu pendek tapi mencakup gitu loh. Doanya itu nggak usah panjang-panjang tapi yang pendek, yang jamek, yang yang mencakup semuanya gitu. Dan kalau bisa seluruhnya doa itu yang berkaitan dengan akhirat. Nah ini nih, ya misalnya doa biar diselamatkan dari siksa, doa semoga Al-Quran itu menjadi hujjatun lana la alaina, yang menjadi saksi yang baik bagi kita, bukan menjadi bumerang bagi kita gitu. Yang paling intinya urusan-urusan akhirat dan urusan-urusan kaum muslimin. Nah, di sini dijelaskan urusan kaum muslimin itu maksudnya dalilnya bahwasanya kalau kita mendoakan seorang muslim tanpa orang muslim itu ketahui, maka itu termasuk doa yang mustajab gitu. Nah, kemudian selain berdoa di urusan akhirat, berdoa untuk urusan kaum muslimin, dan juga mendoakan untuk kemaslahatan pemimpin-pemimpin mereka. Begitu. Oh ya. Taruh mana? Ya. Lalu kemudian orang-orang yang mengurusi urusan mereka. Nah, ini sebagai peringatan ini. Imam Nawawi ini mengingatkan bahwa pemimpin itu berdoain, banyakin khataman Al-Quran, doain bukan malah mati gitu. Lalu kemudian semoga Allah berdoa juga semoga Allah memberikan taufik dalam ketaatan, menjaga mereka daripada yang hal-hal yang terlarang,
begitu. Lalu kemudian mendoakan mereka agar mereka saling saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Lalu agar mereka itu bertanggung jawab dalam kebenaran, bertanggung jawab dalam kebenaran dan mereka berkumpul dalam apa namanya kebenaran itu juga. Lalu kemudian juga mereka menunjukkan daripada musuh-musuh agama dan sekiranya apa namanya orang-orang yang apa yang menghancurkan agama. Dan beliau sudah mengisyaratkan di dalam kitab ada di dalam bab ada Qur'an ya, di kitab At-Tibyan di ada di halam Al-Quran. Kalau yang pengen apa namanya doa-doanya gimana ya silahkan kita baca. Wa idza faragha min al-khatmah fal mustahabu an yashra'a fi ukhra muttasilan bil khatm faqad istahabbahu salaf. Dan ketika seorang sudah khatam Al-Quran, maka disunnahkan pula untuk segera memulai dengan khataman yang lain yang disambung dengan khataman sebelumnya. Maksud segera memulai, misalnya kita khatam 30, lalu kemudian kita baca mulai dari juz pertama lagi walaupun cuma sedikit. Setidaknya di situ itu bisa bersambung lagi gitu loh. Nah, ini sangat dianjurkan oleh ulama-ulama salaf kita. Wahtaju fihi, dan mereka berdalil mana hadisnya di hadis Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mali al-hallu war-ruhlah aw war-rihlah. Ila wa ma huma? Qala iftitahul Qur'ani wa khutmuh. Ada di tafsir. Musikom. Dari dalilnya mana hadis sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sebaik-baik amal adalah al-hallu war-ruhlah. Lalu ditanyai apa itu al-hal war-ruhlah, yaitu mengawali Al-Qur'an dan menghatamkannya. Nah, itu bahwasanya apa namanya ketika kita menghatam Al-Qur'an segera untuk memulai lagi. Faslun fi man nama an-sisihi wa wadhifatul mu'tadah. Pasal tentang orang yang tidur dari kebiasaannya, dari wiridnya dan kegiatannya atau apa namanya kegiatan rutinitasnya setiap hari itu. Rawaina fi sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisihi min al-laili aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati az-zuhri kutiba lahu wa ka'annama qara'ahu min al-lail. Nah, Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang tidur dari wiridnya, dari rutinitasnya di malam hari, ketiduran mungkin dia nggak baca wirid, nggak baca Al-Quran, nggak sholat duha bahkan. Lalu ia membacanya antara sholat fajar dengan sholat zuhur, antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka ditulis baginya seolah-olah dia itu membacanya di malam hari. Mengkodok rutinitas gitu loh. Nah, ini nggak ada usulan nama sholat ya juga boleh ya. Mengkodok rutinitas kita yang biasanya sudah dilakukan malam hari, mungkin kita malam hari itu kecapean gitu, lalu kemudian terlewat, maka kita boleh mengkodoknya antara subuh dengan zuhur. Faslun fil amri bi ta'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan. Pasal mengenai perintah untuk menjaga Al-Qur'an dan ancaman daripada Al-Quran dilupakan. Rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadi hadzal Qur'an walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadi hadzal Qur'an. Nipi-nipi itu berhati-hatilah dengan Quran ini atau jagalah Al-Quran ini demi zat yang diri Nabi Muhammad SAW berada di tangannya. Al-Quran itu lebih sangat lebih lepas, lebih cepat lepas daripada onta dari ikatannya. Itu Al-Quran itu gampang hilang, itu udah ya, makanya kita menjaganya itu lebih kuat lagi. Waraina fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma mathalu sahibil Qur'an kama mathalil ibil mu'aqqalah.
In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. Ya. Ya. Radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan orang yang hafal Al-Quran itu perumpamaan onta yang diikat. Nah, jika ia menjaga Al-Quran maka ia mengikatnya, dan jika ia melepaskan Al-Quran, melepaskan onta itu, maka onta itu akan pergi. Warawina fi kitabai Abi Dawud wa Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujur ummati hatta qadatu yukhrijna ar-rajulu min al-masjid wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'dhamma min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiha rajulun thumma nasiha kalamat Tirmidzi fihi. Nah, ini karena saat itu dulu. Imam Nawawi meriwayatkan di kitab Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ditampakkan bagiku pahala-pahala umatku sampai kotoran yang seseorang keluarkan dari masjid. Dan ditampakkan juga bagiku dosa-dosa umatku, dan saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat Al-Quran atau satu ayat yang seseorang itu diberikan lalu ia melupakannya. Nah, ini sebagai peringatan bahwasanya satu pahala kecil atau satu dosa kecil itu jangan dianggap remeh, karena itu dilaporkan kepada Nabi. Satu pahala kecil juga jangan dianggap remeh, sehingga juga akan dilaporkan Nabi, sehingga kita enggak memperkecil dosa yang kecil dan juga enggak memperbesar dosa pahala yang besar. Pahala yang kecil yang bukan memperbesar, tidak memperkecil, tidak menganggap remeh dosa yang kecil, tapi juga tidak merasa besar dengan amalan yang kecil. Warwaina fi Sunan Abi Dawud wa Musnad Ad-Darimi an Abi Ubadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqi Allah taala yaumil qiyamati ajjah. Imam Nawawi meriwayatkan di Sunan Abu Dawud dan Musnad Ad-Darimi dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu ia melupakannya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bingung. Nah, itu ini nanti kalau kita Al-Quran tapi kita lupa, itu akan bertemu dengan Allah dalam keadaan yang bimbang. Semoga kita semangat lagi menjaga Al-Quran kita, sehingga ketika pahala-pahala kita, dosa-dosa kita dihadapkan Nabi, jadi nggak malu lah gitu ya. Allah alam, soal ini tentang masalah-masalah dan adab-adab yang harus dilakukan oleh orang yang membaca Al-Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.